Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang mesin pengait tembakau dengan vibrating screen. Kami dari kelompok E2 yang beranggotakan yang pertama Kesha Angelina Rusmawati dengan NIM 122210064. Lalu yang kedua saya sendiri Aten Rafli Abdullah dengan 122210067, dan yang ketiga ada Audrey Angelina Lubis dengan NIM 122210069. Pokok pembahasannya kami ada 8 di sini. Yang pertama latar belakang, lalu mesin di jurnal 3 cara kerja, yang keempat inovasi mesin, 5 hasil akhir mesin, yang keenam bill of material, yang ketujuh drawing dari per part dari mesin itu, dan yang ke-8 motion study. Nah, untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Kesha Angelina Rusmawati. Yuk langsung aja. Oke, jadi yang pertama ada latar belakang. Berdasarkan hasil survei permasalahan UKM produksi tembakau rumahan dan meninjau hasil penelitian sebelumnya, mesin pengayak tembakau memiliki dimensi dan bahan baku yang memakan space dan tidak ringkas, serta getaran yang ditimbulkan terlalu besar. Oleh sebab itu, mesin yang digunakan menjadi tidak efisien karena ukurannya yang terlalu besar dan perlu penyesuaian sehingga kapasitas yang dihasilkan tidak konstan. Mengatasi masalah di atas, perancang merasa perlunya perancangan mesin pengayak yang kompak dan getarannya bisa diredam dengan baik. Hal ini diharapkan akan menghasilkan getaran yang baik dan menghasilkan tembakau dengan hasil ayakan yang siap diproses. Metode penelitian yang digunakan dimulai dari studi literatur untuk mencari sumber-sumber terkait dan sebagai pedoman awal proses perancangan. Kemudian mengkaji pustaka yang akan dijadikan pedoman perancangan dan melakukan analisa kebutuhan pada mesin yang akan dirancang dengan cara studi pada usaha kecil menengah atau UKM, serta melakukan perancangan konsep desain dengan opsi pilihan desain sehingga mendapatkan desain yang efisien. Setelah itu, memulai perencanaan perhitungan mesin, daya, rangka, proses ayakan, poros, puli, dan fibel. Kemudian dilakukan simulasi terhadap rangka dari hasil perancangan seperti yang diharapkan dan dilanjutkan kesimpulan. Perancangan ini diharapkan mampu menghasilkan mesin pengayak yang dapat mengayak dan memilah jenis tembakau sesuai ukuran dengan sistem vibrating screen. Nah, selanjutnya di sini ada foto mesin yang ada di jurnal. Berikut foto mesin yang ada di jurnal. Selanjutnya yaitu cara kerja mesin. Prinsip kerja mesin pengayak tembakau menggunakan jenis vibrating screen, yaitu screen terhubung oleh poros yang ujungnya terdapat puli bandul yang digerakkan oleh transmisi puli terhubung oleh motor listrik melalui fibel. Kemudian terjadi gerakan naik turun dan diredam oleh pegas yang memiliki elevasi yang berbeda. Tujuannya yaitu memanfaatkan getaran vertikal agar tidak terjadi getaran mesin yang berlebih dan proses pengayakan maksimal. Proses pengayakan biasanya dilakukan dengan salah satu cara, yaitu menggunakan sistem massa tidak seimbang. Pada sistem ini, poros sentrik menghasilkan gerak getaran linear. Selanjutnya, getaran ini digunakan untuk menggerakkan ayakan getar, di mana sistem getaran ini mampu menahan beban yang sangat tinggi. Sistem penggerak yang sudah ada yaitu dengan prinsip kerja memanfaatkan motor listrik sebagai tenaga penggerak yang diteruskan ke puli dengan transmisi sabuk fibel, lalu diteruskan ke putaran poros yang terpasang eksentrik pada piringan engkol yang mengakibatkan ayakan berayun dan siap mengayak. Selanjutnya yaitu inovasi mesin. Melalui inovasi mesin ini, kelompok kami berharap dapat mempermudah mengumpulkan hasil ayakan tembakau. Oleh karena itu, kami menambahkan tempat penampungan akhir sebagai tempat hasil akhir dari tembakau. Berikut ini adalah gambar dari tempat penampungan akhir yang merupakan inovasi mesin kami. Lalu selanjutnya ada hasil akhir mesin dengan SolidWorks. Ini merupakan mesin yang kami buat
menggunakan software SolidWorks. Lalu selanjutnya ada bill of material atau BOM. Nah, di level 0 ini ada mesin pengayak tembakau itu sendiri. Nah, mesin pengayak tembakau itu sendiri tersusun dari 3. Yang pertama di bagian rangka bawah, lalu bagian ayakan, dan bagian tampungan. Di bagian rangka bawah sendiri tersusun oleh 4 rangkaian spring, lalu 1 rangka bawah, 1 corong, dan 1 penggerak. Lalu di bagian ayakan tersusun oleh 4 bagian. Yang pertama screen kedua, lalu screen ketiga, dan konektor screen. Lalu di tampungan kami membuat 3 tampungan, yaitu tampungan halus, tampungan sedang, dan tampungan kasar. Lalu dari bagian rangka bawah tadi, susunan spring tersusun atas 1 spring base dan 1 spring. Lalu penggerak tersusun oleh rotor penggerak, stator penggerak, penutup depan, penutup belakang, penutup atas, kaki penggerak, puli 6 inch. Lalu di bagian ayakan tadi, screen 1 tersusun atas screen 1 itu sendiri dan outer 1. Lalu screen 2 ini cukup banyak karena ini merupakan penggerak dari mesin ini yang menggetarkan mesin ini. Jadi screen 2 ini tersusun atas screen 2, outer 2, lalu terdapat 4 bearing, 2 puli 4 inch, lalu 1 puli 2 inch, 4 puli bandul, poros puli belakang, poros puli depan. Nah, poros puli belakang dan poros puli depan memang terlihat sama, tapi di sini berbeda karena panjangnya berbeda. Lalu untuk di screen 3 di sini tersusun dari screen 3 itu sendiri dan outer 3. Lalu tadi di sini ada bearing yang belum terpecah. Bearing tersusun atas 1 outer ring, 1 inner ring, 2 cage, dan 10 rolling element. Next. Lalu ini merupakan hasil drawing per part kami. Di sini saya membuat rangka bawah. Lalu di sini ada corong, spring base, spring tadi. Lalu ada screen pertama, screen kedua, dan screen ketiga. Di sini ada konektor screen juga, outer pertama. Lalu selanjutnya dibuat oleh teman saya, Kesha. Ya, jadi selanjutnya ada drawing dari outer kedua, lalu ada outer ketiga, ada rotor dinamo, selanjutnya ada stator dinamo, kemudian ada front cover dinamo, lalu ada back cover dinamo, lalu ada kaki dinamo, kemudian ada top cover dinamo, ada puli 6 inch, dan ada cage. Lalu selanjutnya ada drawing yang dibuat oleh teman saya, yaitu Audrey. Selanjutnya di sini ada inner ring. Berikutnya ada outer ring. Lalu ada rolling element. Ada poros puli. Ada poros puli depan. Selanjutnya ada puli bandul. Ada puli 4 inch. Puli 2 inch. Lalu di sini ada tampungan kanan, tampungan kiri. Terakhir ada tampungan depan.
Itu merupakan video motion study mesin pengait tembakau yang telah kami buat. Ya mungkin itu sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran boleh banget di kolom komentar. Jangan lupa like-nya. Ya cukup segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.